عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, yang kami hormati segenap para jamaah yang hadir pada pagi hari ini, para asatid, para hujjat, para sepuh, dewan penasihat, juga yang kami hormati al-khusus lidzikri, ketua DKM Masjid Darussalam beserta para pengurusnya dan para aparatur daerahnya. Semoga panjenengan yang hadir pada pagi ini Allah jadikan wasilah diampuni dosa-dosanya dan dikabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita akan ngecas hati ini agar selalu mengingat kepada kebatian, agar kita selalu semangat. Setidaknya kita cas dalam 1 bulan sekali dengan mendengarkan nasihat-nasihat, agar kita tidak hanya fokus kepada duniawi saja. Harapannya adalah ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dimanapun panjenengan berada yang menyimak mendengarkan kajian nasihat daripada kitab Nasrul Ibad, semoga semuanya ada Allah ketika ditutup hayatnya, kehidupannya ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal wassalasun. Hari ini kita akan membahas maqalah nasihat yang ke-31 dari bab yang ketiga. An Ibrahim ibn Adham rahimahullah. Nasihat ini datang daripada Syekh Ibrahim bin Adham, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Annahu qila lahu, beliau ini ditanya, bima wajadta syuhda, dengan jalan apa engkau bisa menemukan kesuhudan. Kita tahu zuhud itu adalah yang menganggap sepele terhadap dunia. Dia hanya mengambil sedikit saja dari kehidupan ini hanya untuk kepentingan agar dia bisa beribadah, agar dia bisa bertahan hidup. Orang zuhud bukan berarti orang miskin, tidak. Orang zuhud itu bisa terdiri daripada orang kaya. Tapi mereka yang kemudian kekayaannya hanya mengambil sedikit saja untuk kehidupannya, untuk bisa bertahan di dalam mengarungi kehidupan, di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syadili terkenal dengan kayanya, tapi beliau masih tetap zuhud. Ketika ditanya oleh seorang ulama ditanya, apakah orang zuhud, apakah orang kaya itu bisa zuhud? Kata ulama, iya, bisa zuhud. Dengan cara apa dia zuhud? Apabila dia sedang mendapatkan keuntungan, tidak terlalu kebahagiaannya melampaui batas.
Tapi ketika dia diberikan cobaan, hartanya sedang diuji oleh Allah, tidak begitu terlalu bersedih. Itu bisa dikatakan artinya mau dia diberikan kelebihan banyak, tetap kesenangannya bukan kepada hartanya, tapi atas perhatiannya Allah kepadanya. Begitu juga ketika dia dicoba oleh Allah dengan kesulitan di dalam mencari maisha kasabnya, yang dia ingat tetap hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menguji dia. Jadi tidak terlalu meratapi kesedihan karena dia sedang tidak baik-baik saja dalam kehidupannya. Ayyi syai'in ahbabta tarka rahatid dunya. Jadi Ibrahim bin Adham ini ditanya dengan perkara apa saja engkau telah suka meninggalkan kesenangan dunia, talaban li rahatil akhirah, mencari untuk kesenangan akhirat. Jadi Ibrahim bin Adham ini dia meninggalkan kepentingan dunia, lebih memilih kepentingan akhirat. Dia meninggalkan kesenangan dunia, tapi yang dia kejar adalah kesenangan akhirat. Siapakah Ibrahim bin Adham ini? Ruwiyah diceritakan, dikatakan, diriwayatkan annahu kana sultana fi baladihi. Beliau ini adalah salah satu sultan. Kalau kita presiden, raja, sultan. Dulu sempat kita di negara Indonesia, sebelum ada negara, kita sempat merasakan kesultanan. Ada yang disebut dengan Sultan Demak, Sultan Bintoro, ya, Demak Bintoro. Ada yang satu ya berarti. Soalnya dulu sempat nonton Angling Dharma sama Mak Lampir. Jadi bukan tahunya di buku-buku, malah di TV-TV, film-film klasik. Ini jujur. Tapi kalau yang sekarang yang film-film begitu malah gak sempat menontonnya. Soalnya sudah tidak menceritakan tentang sejarah-sejarah, malah banyak yang tidak patut kita lihat terkadang. Fataraka sultanata. Kemudian Ibrahim bin Adham ini meninggalkan kesultanannya. Kita tahu sampai mengeluarkan bermiliar-miliar, mungkin bisa lebih daripada itu untuk mengejar bagaimana dia bisa mendapatkan predikat yang namanya presiden. Jangankan itu, Pak, orang yang mau jadi DPR saja mereka harus menghabiskan uang. Betul tidak, Pak? Tapi ternyata Ibrahim bin Adham ini malah meninggalkan kesultanannya. Wajtahada fil ibadati, dan ia bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ini orang sudah memiliki kerajaan tapi dia tinggalkan kerajaannya. Kita yang belum punya apa-apa di dalam predikat keduniawan maksudnya ya kerja, maksudnya tidak sampai suruh jadi sultan dan sebagainya. Artinya masih punya memiliki kesempatan untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah, malah kadang leha-leha. Biasanya orang yang leha-leha itu di dalam tidak sempat untuk melakukan ibadah itu biasanya orang-orang yang sibuk, Pak. Orang yang mengurusi sosial umat, seperti menjadi tokoh di masjid, di KM, dia harus cari kerja ya, mencari nafkah. Selain itu harus memikirkan bagaimana kemakmuran masjid ini tetap berjalan. Padahal terus terang tidak digaji ya. Apa sudah ada gajinya di sini? PNS? Ada minta gaji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya ini adalah perjuangan di mana satu sisi ingin menolong agamanya Allah, tapi pada sisi yang lain dia harus memberikan nafkah kepada keluarganya. Kalau ditanya lebih banyak mana pahalanya berbicara di depan dengan para pengurus-pengurus ini, saya yakin lebih banyak kepada pengurus-pengurus ini, karena keikhlasannya sudah tidak diragukan lagi. Menjabat 3 tahun sampai 5 tahun lama, dan tidak ada gajinya insyaallah. Fi Makkah wa ghairiha, beliau ini bersungguh-sungguh di dalam beribadah waktu beliau berada di Mekah dan di selain Mekah, karena memang beliau ini tinggalnya bukan hanya di Mekah. Wa fi Risalatil Qushairiyah, dan di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, huwa Abu Ishaq Ibrahim ibnu Mansuri min Qurati Balkh. Beliau ini namanya aslinya adalah Abu Ishaq, yaitu Ibrahim bin Mansur dari kota kecil Balkh. Kana min abna'il muluki. Beliau ini termasuk dari golongan anak-anaknya raja, anak-anaknya presiden, tingkat bawahnya lagi anak-anaknya gubernur. Biasanya kalau kerajaan itu Pak lebih lama daripada presiden biasanya. Kalau presiden 5 tahun, kalau raja seterusnya kan tahta itu diwaris-wariskan sampai di kudeta. Fa kharaja yawman mutasayyida, lalu ia keluar pada suatu hari, keluar rumah pada suatu hari, mutasayyidan, ingin berburu. Kalau kita lihat di TV-TV Pak dulu itu biasanya kerjaannya selain memikirkan tentang kerajaan, biasanya suka berburu. Betul tidak Pak dulu? Pernah nonton dulu? Raja-raja sama anak-anaknya raja itu kan biasanya suka berburu, suka memanah di hutan-hutan, tapi dikawal biasanya sama pasukan-pasukan. Fa'athara sa'laban aw arnaba, lalu ia mengejar yang namanya rubah atau musang itu, kemudian dia juga kejar yang namanya kelinci. Wa fi qalabi, dan ketika dia mengejar, pada saat dia sedang mengejar dengan mencari hewan itu, fatafaha bihi hatifun, kemudian ada orang yang memanggil kepada beliau, tapi orang yang memanggil tidak terlihat Pak. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, tapi enggak terlihat. Hai Wahid, seperti itulah kalau kita di sini. Alihadza khalaqta, apakah untuk inikah engkau diciptakan? Ambihadza umirta, ataukah dengan ini engkau telah diperintah? Karena dia senang berburu. Hari-harinya mungkin ketika dia libur dari kerajaannya, ingin refreshing, dia cari berburu. Kemudian ada suara, engkau diciptakan itu emang untuk ini? Engkau diperintahkan ini untuk ini? Kalau kita diciptakan untuk apa Pak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa hatafa biha aidan min qurbushi syarjihi. Kemudian setelah panggilan itu datang, beliau ini melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba masih ada panggilan lagi, muncul dari pelana kudanya.
Tepat itu kuda di depannya itu, tempat yang diduduki itu muncul lagi. Wallahi, demi Allah, suara itu datang. Suara itu datang, tapi nggak jelas Pak siapa yang ngomong. Mana datang dari tempat kudanya itu, tempat dia pelananya itu. Mali hadza khuliqta, bukan untuk ini engkau diciptakan. Wala bihadza umirta, dan bukan dengan ini engkau diperintah. Karena mendengar suara itu, fanazala an nabatihi, kemudian Ibrahim al-Adham ini turun dari kudanya. Wasadafa ra'iyan li abihi, kemudian dia bertemu dengan pengembala kambing ayahnya. Fakhadha hubbatan lira'i, lalu ia mengambil jubah, jaket yang terdiri dari kulit yang dimiliki oleh pengembala tadi, dia ambil min syufin, ya, dari bulu, jaket dari bulu itu diambil punyanya pengembala itu, kemudian wala bisa dia memakainya. Setelah ia pakai, wa'tahu farasahu wa ma ma'u, kemudian ia memberikan kudanya beserta barang-barang yang ia bawa. Summa innahu dakhala al-badiyah, kemudian ia masuk ke hutan, kemudian keluar lagi. Summa dakhala Makkah, kemudian dia masuk ke Mekah. Wa sahiba biha Sufyan as-Tsauri, kemudian di Mekah itu beliau itu menemani yang namanya Syekh Sufyan as-Tsauri, wal Fudail bin Iyad, kemudian beliau juga menemani Fudailah bin Iyad. Wa dakhala Syam wa ma'ata biha, kemudian masuk ke Syam, kemudian beliau wafat di sana. Dan beliau ini wa kana ya'kulu min amali yadihi, beliau ini makan sehari-harinya itu dari hasil tangan beliau. Mislal khasad, seperti buruh tani, biasanya kan kalau mau tani, kalau selesai tani itu selesai itu apa namanya, panen, biasanya kan undang orang-orang ya, nyewa orang-orang, beliau kerja seperti itu. Wahifdhal basyati, dan mengurus kebun-kebun, wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Jadi beliau itu kehidupannya seperti itu, dari sosok seorang raja, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan bisikan, mungkin dengan itu jalan dia menapak demi sedikit untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang yang zuhud, lebih fokus ibadah menuju akhirat daripada kepentingan dunia. Tapi tidak melepas keduniaan itu. Orang zuhud itu bukan berarti harus miskin, tidak. Malah perbanyak kekayaan itu, tapi setelah banyak dia hanya mengambil sedikit daripada kekayaan itu, hanya kepentingan untuk dia ibadah. Sisanya untuk apa? Untuk kepentingan akhirat disedekahkan, untuk kebutuhan Masjid Darussalam. Terus begitu. Karena memang hisab orang kaya itu Pak lebih banyak ketimbang orang miskin. Makanya orang miskin itu lebih dulu masuk surga, karena memang hisabnya sedikit Pak, hampir gak ada yang berhisab selain memang yang ada di dalam amalan-amalan dirinya. Kalau orang kaya, bajunya baju apa, jamnya jam apa, dipakai untuk kemana. Biasanya orang kaya itu kan lebih banyak interaksi Pak ketimbang orang yang tidak kaya, dan lebih banyak biasanya bertemu dengan orang-orang. Semua tidak akan lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun Allah akan tampakkan kelak yaumul qiyamah. Makanya Pak, karena jenengan akan dihisab, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah mulai sekarang, terutama di akhir tahun ini,
Panjenengan hisab diri kalian sebelum Allah menghisab kalian. Tahun ini saya melakukan dosa apa saja ya? Saya ke masjid jarang-jarang ya. Hisab Pak. Untuk apa? Agar bisa melakukan ibadah-ibadah yang lebih baik. Kalau memang itu bentuknya maksiat, agar maksiat itu dirubah kepada ibadah-ibadah yang Allah ridhai. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Wal tandur nafsu ma qaddamat ligad, dan hendaklah mengevaluasi diri kalian yang telah kalian lakukan ligatin, untuk agar lebih baik lagi, untuk persiapan lagi. Apakah jenengan udah punya modal apa enggak untuk menuju akhiratnya? Nah, itu dihisab sebelum Allah menghisab. Apa nasihat daripada Syekh Ibrahim? Qala ay Sayyiduna Ibrahim, beliau berkata, Sayyiduna Ibrahim, Syekh Ibrahim, bisalasati asya'ah, saya itu mendapatkan, menjumpai kesuhudan itu dengan 3 perkara. Apa saja 3 perkara? Pertama adalah ra'aitul qabra muhisha, saya telah melihat kuburan yang menjadikan tempat sepi, ngeri, seram. Kuburan seram enggak Pak? Sepertinya lebih seram tidak punya uang. Kuburan seram. Di mana panjenengan ini ketika ditaruh di sana, waktu hidup kita berkumpul, bercanda di kantor pos, di pos di terdekat, di masjid, anak-anak cinta kepada kita, istri cinta kepada kita. Tapi tatkala panjenengan wafat, setelah dikubur, panjenengan ditinggal oleh semua yang mengaku cinta kepada panjenengan. Makanya Ibnu Ibrahim bin Adham ini menyebabkan zuhudnya itu ketika dia melihat kuburan ini menjadi kuburan yang sepi sekali, yang menakutkan sekali. Sehingga apa? Ayat qata liqulubi an mahbubatihi, sehingga melihat kuburan ini seperti ini, qati'an lil qulub, yang memutuskan untuk hati an mahbubatihi, dari semua yang dicintainya. Artinya hati ini banyak mencintai kesenangan-kesenangan, tapi sudah melihat bagaimana keadaan kubur itu, begitu sepinya, sudah sepi, gelap lagi Pak. Kita ditinggalkan Pak di dalam tanah itu, yang mengaku cinta ternyata nggak berani nemenin kita di dalam kubur Pak. Pulang setelah ditalken, ditutup, nangis pulang Pak, nggak ditemani jenengan. Seharusnya itu dilihat. Makanya ada kata-kata gitu, maqala dalam qaul itu, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aksiru dzikra hadimin laddat, perbanyaklah engkau mengingat sesuatu yang bisa memutuskan kenikmatan. Sakit saja Pak, belum mati, sakit saja sudah memutuskan nikmat. Sakit jenengan mau makan ayam rendang nggak enak lidah Pak, apalagi sampai mati. Sudah dibungkus seperti pelajaran fikih kemarin, sudah nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Jangankan makan, mau mandikan saja dimandiin. Walaysa ma'i mu'nisun, sedangkan tidak ada yang bersama, tidak ada bersamaku mu'nisun, yang menenteramkanku, yang menenteramkan. Aiman yuskinu qalbi, yakni orang yang dapat menenteramkan qalbi, hatiku.
Pada saat itu tidak ada orang yang bisa menenteramkan panjenengan. Hanya satu yang bisa menenteramkan panjenengan adalah amal-amal yang soleh. Amal bukan hanya soleh doang, Pak. Kalau jenengan beramal, bergerakkan hati, kan amal itu kan harkatul qalbi awil jismi. Geraknya hati, geraknya badan itu disebut dengan amal. Kalau gerak kepada kebaikan, potensi pahala, maka disebut dengan taat. Kalau bergerak di tangan, potensi mendapatkan dosa, ya disebut dengan maksiat. Contoh, saya ngambil air, saya bacakan bismillah, potensi dapat pahala enggak, Pak? Oh, apalagi hangat. Biasanya teh masih baru bisik kepada bendahara tadi, air hangat ya sudah datang. Oh, pengurus Masjid Darussalam min auliyaillah rawali. Bismillah. Alhamdulillah. Seger. Baik. Yang pertama adalah melihat kuburan itu yang menjadi tempat sepi dan tidak ada yang menemaninya, yang membersamainya, orang-orang yang bisa menenteramkannya pada saat itu. Ya, jangankan menenteramkan, mereka pada kabur. Wa ra'aitu tariqan tawila. Yang kedua adalah saya melihat perjalanan yang sangat panjang sekali. Ai musyafatan ba'idatan fil akhirah. Yakni perjalanan yang jauh di dalam akhirat itu. Makanya Pak, kita ini hidup ini kan paling lama ya, karena tidak jauh daripada Rasulullah. Kalau nyampe itu 60, 70, 80, hampir punah ya. Yang lebih 100 itu bisa dihitung jari. 1, 2. Di kampung saya Pak Ustadz ada 1. Nah, seperti itu kan bisa dihitung jari, Pak. Ada nggak di blok D yang umur 100? Ada? Nggak ada? Belum. Jadi kan umur berapa? Wah, 62. Tapi kalau masalah wafat kan enggak mandang yang muda, Ustaz Rusli muda. Tapi kalau lagi dicari, ya bisa yang dulu, yang tuaan duluan. Atau yang tuaan yang dicari duluan. Ya ustadznya muda. Ya bisa yang muda duluan, bisa yang tua duluan. Tapi rata-rata yang muda apa yang tua? Ngacak ya. Enggak pandang bulu mulai kan. Anak bayi yang baru lahir saja diambil. Ini membuktikan bahwa betapa kita itu tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk memberikan manfaat dan membuat kita mudarat pun tidak memiliki apa-apa. Makanya ada Sang Khalik yang sudah mengatur dalam diri kita. Yang kita takutkan adalah ketika kita sibuk dalam kemaksiatan, kemudian kita diambil nyawa kita, maka kemudian kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya di dalam fikih yang kita baca itu, ketika ada orang yang sedang sakit, sudah sakit, sudah hampir sekarat, maka kita kan dianjurkan, disunahkan untuk talqin, membisikkan di telinganya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur. Begitu juga kepada non muslim, ketika panjenengan bersama dengan muslim, non muslim juga ditalqin juga. Agar apa? Tapi talqinnya bukan la ilaha lagi, tapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Jangan lari, Pak. Dia non muslim, Ustaz. Dia non muslim. Malah dia lari, maksudnya ngopi di luar gitu loh. Kan banyak ketika ada yang wafat, ada yang sibuk naikin tenda, tapi ada yang sibuk nontonin orang naikin tenda. Jangan-jangan termasuk orang-orang di sini. Jadi kalau ada yang wafat, talqinin, Pak. Yang belum yang sudah sakaratul maut, kalau dia muslim bacakan kalimat tauhid, tapi kalau dia non muslim bacakan syahadat. Siapa tahu hidayah itu muncul dengan talqin jenengan.
Wah, ketika akhir hidupnya sebelum dia tenggorokan nyawanya masuk ke dalam tenggorokan masih diterima taubatnya habis semua dosa-dosanya. Seperti bayi yang sedang lahir, kalah dengan kita lebih banyak dosanya ketimbang pahala yang telah kita perbuat. Nah, beliau ini melihat perjalanan akhirat itu lebih panjang. Karena kita tahu Pak, kehidupan kita tadi itu setidaknya yang umur 100 itu sudah dihitung jari. Sedangkan akhirat itu Pak, bagi orang yang pahalanya sedikit, lebih banyak dosanya, di kuburan itu lama sekali Pak. Karena kerjaannya di kuburan yang tidak lain, ya prolog lah, pembuka siksa. Dipukul, malah minta itu orang kuburan yang tidak taat dulu. Ya Allah, cepat-cepat kiamat ya Allah. Sudah enggak kuat ya Allah. Padahal itu bukan siksa yang betul-betul siksa. Kalau betul-betul siksanya kan nanti kan waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Nanti itu kan orang-orang manusia yang ingkar kepada Allah, Allah siapkan bahan bakarannya itu, api neraka itu bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ya dari berhala-berhala yang dia sembah. Kalau kita syirik seumpamanya, ya kadang kita nggak sadar Pak, makanya cepat kita bermuhasabah. Kita lebih percaya kepada obat daripada kepada Allah. Pokoknya kalau saya nggak minum Bodrexin, saya nggak bisa sembuh. Itu bisa syirik Pak. Kalau saya alhamdulillah, kalau saya wasilah perantara dari Bodrexin. Bodrexin itu obat apa Pak? Saya nggak tahu. Bodrexin obat apa ya? Penurun panas. Untuk anak kecil ya Bodrexin. Oh, Bodrex berarti. Jadi beliau ini melihat perjalanan akhirat. Makanya Pak, nanti setelah tiupan kedua padang mahsyar, masuk lagi dari padang mahsyar itu ketimbangan mizan, kehisab, kesyirat, itu lama sekali. Di dalam Al-Quran berbeda-beda ulama dalam menghitung itu, berpuluh-puluh ribu tahun lamanya. Kalau di padang mahsyar jenengan di panasnya luar biasa, orang-orang sampai dia telanjang pun sudah tidak memikirkan, karena memang dia sibuk dengan kesibukan dirinya bagaimana nanti oleh Allah dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Walai syama'i zadu, sedangkan tidak ada bersamaku bekal. Bayangkan jenengan pulang kampung sampai sebulan nggak punya bekal, sedih nggak Pak? Ingin cepat-cepat balik nggak Pak ke sini? Betah nggak Pak di kampung? Nggak betah Pak. Itu perjalanannya masih sebulan. Saya nggak yakin dengan pulang sebulan, paling seminggu, 10 hari sudah nggak betah. Betul tidak Pak? Di akhirat bukan hanya seminggu, tapi bertahun-tahun, berpuluh ribu tahun. Makanya kita bekali diri kita di dalam perjalanan yang jauh. Fa inna khairaz zadid taqwa, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Yu'inuni ala tilkal musyafah. Jadi maksud bekal tadi adalah yang akan menolong padaku ala tilkal musyafah, untuk menempuh perjalanan yang jauh itu. Yang ketiga, wa ra'aitul jabbara qadiyah, dan saya melihat zat yang perkasa. Siapa yang tadi yang perkasa ini? Alladzi yaqharul ibada ala kulli ma'arada, yang akan memaksa kepada hamba-hambanya kepada atas setiap perkara yang dia kehendaki. Qadiyan, yang menjadi hakim, yang menjadi qadi, yang menjadi hakim, menanyakan, meminta pertanggungjawaban. Hei kamu ngapain? Hei gini. Kan hakim seperti itu Pak ya. Hakim kan begitu kan. Kamu lagi ngapain pada saat itu? Ayo jawab.
Lagi ngumpet-ngumpet itu apa? Seperti itu hakim, Mbak. Walaysa li hujjatun, dan saya tidak punya hujjah. Tidak punya alasan. Saya hanya bisa pasrah. Ya namanya dihakimi, Pak. Ketika jenengan nggak bisa menunjukkan barang bukti, yo berarti panjenengan nanti akan menjadi tersangka. Dan tersangka menjadi terdakwa. Wah, habis dia masuk penjara. Jadi di akhirat bukan hanya penjara, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala memang nanti akan dijadikan bahan bakar api neraka. Ai ma yadullu ala sihhati da'wah. Yang dimaksud hujjah di sini adalah yakni hujjah yang menunjukkan atas sahnya pengakuanku. Saya tidak Rasulullah, saya tidak ya Allah, tidak pernah melakukan catatan yang ada di amal malaikat itu. Salah malaikat itu catat kepada saya, tapi tidak bisa membuktikan. Itu kalau pengakuan di dunia. Toh pengakuan di akhirat, lisan kita ditutup. Apa yang berbicara? Tangan kita buat apa? Kaki kita langkahkan kemana? Telinga kita buat dengarkan untuk apa? Makanya itu sebenarnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'i. Semua ini Pak pemimpin. Yang ketua DKM memimpin jemaah dan pengurusnya. Yang RT-nya memimpin RT-nya. Yang RW lebih gede lagi di atasnya. Orang yang tidak jadi apa-apa dia pemimpin, Pak. Jenengan enggak jadi apa-apa, enggak jadi pengurus di masjid, enggak menjadi pengurus di RT. Sampai segitunya pun jenengan menjadi pemimpin. Pemimpin kepada siapa? Kepada anggota tubuh yang panjenengan bawa hari ini. Angan tangannya diangkat untuk apa? Kakinya dilangkahkan kemana? Telinganya didengarkan untuk apa? Tapi insya Allah jenengan hari ini nih jam sekarang jenengan aman, Pak. Kalau ditanya oleh Allah, tangannya untuk apa? Ya setidaknya saya megang kopi untuk kesegaran saya mendengarkan nasihat-nasihat. Tangan saya untuk apa? Oh tangan saya alhamdulillah sambil mendengarkan nasihat-nasihat kitab Nasihat Ibad, saya zikirkan, gunakan tangan saya untuk bertasbih kepada Allah. Telinganya buat apa? Telinga saya pada jam 5:30 itu subuh, telinga saya dengarkan untuk mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Mulutnya untuk apa? Wah, pada saat Ustaz menjelaskan, saya sibukkan lisan saya menyebut nama Allah. Enak Pak kan? Makanya Imam Syafi'i memberikan nasihat, "Ilada lam tashghal nafsaka bil haqqi sawalatka bil batil." Jika engkau tidak menyibukkan hari-harimu dengan kebaikan, maka dirimu akan menyibukkan kepadamu dengan kesibukan kebatilan. Makanya Pak, cari kebaikan dimanapun jenengan berada. Di rumah zikir. Tapi kalau sendirian jangan sampai pakai mic di rumah Pak. La ilaha illallah, la ilaha sendirian. Tetangganya enggak enak Pak. Itu ngapain itu? Ya kalau di sini berjamaah, Ustaz Husni beliau yang mimpin. La ilaha mau teriak-teriak sampai begini orang yang paling kesenyum saja. Tapi kalau di rumah sendirian pakai mic lagi, pakai portable yang di luar, la ilaha illallah. Cukup di rumah ambil sejadah. La sibukkan. Karena kalau tidak menyibukkan seperti itu, maka diri panjenengan, nafsu panjenengan, jiwa panjenengan akan menyibukkan perkara-perkara yang batin. Satu lagi Pak ya, nanggung cuma satu makalah. Satu lagi, soalnya dalam undangannya kan jam 5.30. Kalau lebih dikit minimal hisapnya kita hisap lebih karena belajar. Jadi memang hisapnya nyampe dari sini keluar ngomongin orang. Ngapain hisap ngomongin orang? Wah, enak. Yuk kita. Wal maqalatu tsaniyatu salasuna. Makalah yang ke-32. An Sufyan Ats-Tsauri, diceritakan nasihat ini dari As-Sufyan Tsauri rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Annahu su'ila 'anil unsi,
beliau ini bahwasanya beliau ini telah ditanya tentang kesenangan billahi ta'ala terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ini ditanya bagaimana rasanya dia senang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan senang Pak ibadah kepada Allah enggak? Senang enggak beribadah kepada Allah? Yakin ngerasain itu. Yakin dengan ibadah senang. Ya, yang tahu kesenangan kenikmatan itu diri kita sendiri. Mahua, apa yang dia rasakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa rasa senang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dijawab faqala ay Sufyan Ats-Tsauri ini, Syekh Sufyan Ats-Tsauri ini menjawab, alla tasta'nisa bi kulli wajhin subahin. Engkau itu akan merasa senang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah bahwa engkau tidak lagi merasa senang dengan setiap melihat wajah yang cerah. Artinya wajah yang cerah, wajah muka-muka yang cerah ini adalah ay musyriqin qaf, yakni yang cantik bersinar. Kalau engkau tak lagi senang dengan wanita-wanita cantik, muka-muka tampan, maka engkau sudah ada potensi senang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala bi syautin thayyibin, dan tidak merasa senang dengan suara yang merdu. Ladaidin fis sama, yang enak didengar, wa syaribin fil qalbi, dan yang melegakan di dalam hati. Biasanya kan kita seperti sholawat Pak, jangankan sholawat, jangankan yang lain, sholawat saja kita ya Thaibah, ya Thaibah. Sholawat yang harus kita kaji itu apakah kita senang kepada sholawatnya, apa senang kepada bunyi-bunyiannya. Itu yang harus kita talaah. Kalau jenengan senang kepada pukulan-pukulan musiknya, wah itu ada yang salah. Karena yang harus kita senangi adalah sholat. Artinya kalau sampai tidak ada sholawat malah ya sama saja. Artinya yang kita senangi bukan sejatinya adalah sholawatnya atau kalimat-kalimat thayyibah, tapi yang mengiringnya. Seharusnya dengan iringan itu tambah memantapkan kita senangnya kepada sholawat, apalagi musik-musik yang lain. Makanya kita tata hati kita, tata diri kita ketika mendengarkan sholawat. Jangan sampai kita lebih senang kepada musiknya, bunyi-bunyinya daripada bacaan-bacaan yang dilantunkan. Kebalik nanti jenengan Pak kalau seperti itu. Kadang musik-musik itu kan memang ketika kita dengar enak Pak, sampai meresap dalam hati, sampai nangis ya. Kalau kita nangis karena puji-pujian kepada Allah, muji-muji tentang Rasulullah, bagaimana perjuangan dia menyampaikan syariat, yo mantep Pak. Kalau nyanyi-nyanyian reha, karena ada yang seperti itu, tapi saya nggak tahu lanjutannya kan. Peca-peca-peci, ada yang begitu. Jadi kalau kita mendengarkan seperti itu, kadang kan sampai goyang-goyang kepalanya begini, ada yang salah. Jauh jenengan itu akan merasakan, mencicipi yang namanya senang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi jenengan tidak ketika mendengarkan hal-hal yang demikian sudah tidak senang lagi, berarti ada potensi panjenengan senang, merasakan senang bertemu dengan Allah Subhanahu. Wala bilisanin sahihin, dan tidak merasa senang dengan lidah yang fasih, ay jahidan, yakni yang bagus. Kadang ada kalimat-kalimat yang disampaikan orang-orang puisi itu, kemudian kita merasa senang, bait per baitnya, isi di dalamnya menusuk-nusuk seumpamanya. Kita sudah tidak senang lagi. Artinya kepentingan dunia ini tidak lagi mengganggu kita, maka ada potensi kita senang terhadap membersamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia, saya ingatkan lagi, dunia ini memang fana. Dunia ini memang bukan tempat kita untuk hidup selamanya, tapi kita tetap
dunia ini yang akan menyelamatkan kita di akhirat, karena ibadah-ibadah yang akan dihisab, yang akan menyelamatkan kita di akhirat itu bekal kita di dunia. Maka gunakan dunia ini sebaik mungkin. Walaupun dibilang syukur, bukan berarti kita meninggalkan dunia. Kalau bisa perbanyak jenengan mencari uang. Dengan uang ataupun tidak punya uang, perbanyak ide-idenya sehingga panjenengan bisa menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, jika engkau menolong agamanya Allah, menolong perjalanan Masjid Darussalam ini dari segi apapun, yansurkum, Allah akan menolong pasti, Pak. Maka Allah akan menolong panjenengan semua. Yang mampu di bidang tenaga, tolong bidang tenaga. Bukan hanya sekedar uang, tidak. Semua potensi-potensi yang panjenengan miliki berikan untuk Masjid Darussalam. Yang surgum, Allah akan menolong panjenengan. Tidak cukup itu, wa yusabbit aqdamakum. Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan, mengukuhkan kedudukan kalian semua. Ikhlaskan, perjuangkan Masjid Darussalam agar selalu makmur, dan kelak ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kita dihisab dengan keadaan tersenyum. Karena ternyata bekal-bekal kita di akhirat sudah kita persiapkan. Cukup sekian. Mohon maaf lebih 5 menit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.